Okay, one more session. Baik, satu sesi lagi ya. Are you awake? Apa masih bangun ya? Oh yes. All right, we've been talking about regeneration. Ya, kita sudah mempelajari mengenai lahir baru. The Bible describes what God does inside of you as a new creation. Alkitab katakan bahwa Allah mengerjakan sesuatu di dalam diri saudara menjadi ciptaan yang baru. It also describes it as a new man. Juga menjelaskan menjadi manusia yang baru. But the third thing that the Bible describes regeneration as Dan juga hal yang ketiga, Alkitab katakan mengenai lahir baru adalah is a new heart. yaitu memiliki hati yang baru. Ezekiel chapter 36, Di dalam Yeskiel pasal 36, and we want to read verse 22 to 32. kita akan baca dari ayat yang ke-22 sampai dengan 32. 22 to 32. Satu orang bisa baca? Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai 32. Yeskiel 36 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu akan bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusan kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Notice verse 26. Perhatikan di dalam ayat yang ke-26. God is talking about what He's going to do in the new covenant. Allah berkatakan sesuatu yang baru mengenai perjanjian yang baru. And in verse 26 He says, I will take the stony heart out of your flesh, Dan dikatakan di sana bahwa aku akan mengambil hati yang keras dari tubuhmu and I'll give you a living heart. dan memberikan hati yang taat. If you have a heart of stone, Jika saudara memiliki hati yang keras, you can't feel anything. saudara tidak bisa merasakan sesuatu. That's true of the lost person. Itu menjadi orang yang hilang. But God takes out the heart of stone and He puts in a new heart. Tapi Allah mengambil hati yang keras dan memberikan hati yang baru. He doesn't leave the old heart in. Dia tidak akan membalikan lagi hati yang keras itu ke dalam. If you're a Christian, you don't have two hearts. Jika saudara ada Kristen, saudara tidak perlu ada hati yang keras. He takes out the old heart, puts in a new one. Allah akan melepaskan hati yang keras dan memberikan hati yang taat. And He says, I will put my spirit in you. Dan Allah katakan, aku akan memberikan rohku kepadamu. And I will cause you to walk in my statutes. Dari kata di sana, aku akan berdiam di dalam batinmu. Verse 27. Di dalam ayat yang ke-27. So God has promised to put His Spirit inside of us.
Allah telah berjanji bahwa Dia akan memberikan roh yang baru di dalam diri kita. And His Spirit working inside us causes us to follow His ways. Dan roh yang baru itu yang diberikan kepada kita agar supaya kita tuh taat mengikuti perintah-perintahnya. And He says, I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Dikatakan, aku akan mentahirkan kamu dari segala idola. Now notice, all of these things are things that God promises to do. Perhatikan segini, semua sesuatu yang Allah janjikan untuk saudara lakukan. He doesn't say if you're a Christian you ought to have a new heart. Dikatakan bukan saja orang Kristen yang harus memiliki hati yang baru. He said, I will take out the old heart and I will give you a new heart. Dikatakan Allah yang sendiri yang akan mengambil hati yang keras dan Allah sendiri yang akan memberikan hati yang taat. He doesn't say if you're a Christian you ought to walk in God's ways. Jadi tidak dikatakan di sana saudara sebagai Kristen terus saudara harus berjalan tanpa Tuhan. He says, I will put my spirit in you and my spirit will make you walk in God's ways. Allah katakan Allah akan memberikan rohnya kepada orang tersebut sehingga saudara bisa berjalan taat di dalam roh. In other words, He changes you from the inside. Dengan kata lain bahwa Allah mengubahkan saudara dari dalam. He makes you a new person. Ia memberikan saudara menjadi manusia yang New baru, creature, new man, new heart. menjadi ciptaan baru, manusia yang baru dan memiliki hati yang baru. So God does this. Jadi Allah lakukan semuanya ini. Now, someone says, well, that person has been a Christian for 30 years they've been a Christian, Oke, ada seseorang juga berkata, oh, orang itu sudah menjadi Kristen selama 30 tahun. but they have lived a life disobeying God. Tetapi dia berjalan dengan ketidaktaatan. You say, that can't be. Itu tidak bisa, mustahil. Because God promised if you're Christian, Karena Allah berjanji bahwa jika saudara adalah Kristen, He would put His Spirit inside of you so that you would obey Him. Allah katakan bahwa Dia akan memberikan rohnya sehingga saudara menjadi taat. So if someone says they're a Christian, but they never follow God, Jadi kalau ada orang berkata bahwa saya Kristen tapi tidak pernah taat kepada Allah, we know that that's a lie. kita tahu itu adalah bohong. That's not possible. Itu mustahil. Someone says, well, they are a Christian, but they have never grown in the Christian life. Atau ada juga orang bilang, oh ya, mereka ada Kristen tapi mereka tidak pernah bertumbuh dalam Kristus. That's not possible. Itu tidak mungkin juga. Because God promised here, Karena Allah berjanji di sini, I will cleanse you from all your filthiness and all your idols. dikatakan Allah akan mentahirkan dari segala kenajisan dan idol. I will be your God. Aku akan menjadi Allahmu. So if God sees something in your life that's not right, He will not allow you to walk in that. Jadi Allah melihat sesuatu yang tidak benar di dalam diri saudara, Allah tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. This is a promise of the new covenant. Karena ini adalah janji dari perjanjian yang baru. Let's look at another promise of the new covenant. Mari kita lihat janji yang baru di dalam ayat Jeremiah Tuhan. 31, Di dalam Yeremia pasal 31 verse 31 to 34. ayat yang 31 sampai 34. Kalau satu orang baca, dia boleh. Mungkin yang lain ya. Mana mudah? Yeremia 31 nanti ke sore. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Itu nggak akan datang waktunya. Somebody gonna read it for us? Saya bacakan. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. God says a day is coming when I will make a new covenant with my people. Allah katakan bahwa Allah akan berjanji akan membuat suatu perjanjian baru kepada umatnya. Now when did the new covenant happen? Kapan itu perjanjian baru itu terjadi? What did the Lord Jesus say in the upper room? Apa yang Yesus katakan ketika berada di tembok atas, di dalam ruang upper room? He held up a cup Dia memegang secawan
And he says, this cup is the new covenant in my blood. Dikatakan bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru dalam darah. The new covenant began when Jesus died on the cross. Perjanjian baru itu terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Every person who is in the new covenant knows the Lord. Setiap orang yang mengenal Yesus, setiap orang yang Knows the Lord. Every person in the new covenant knows the Lord. setiap orang yang mengenal perjanjian baru, dia pasti mengenal Tuhan. That's part of the promise of the new covenant. Itu adalah bagian dari perjanjian yang baru. Verse 34. Di ayat yang ke-34. They shall not teach every man his neighbor, every man his brother, saying, know the Lord. Di dalam Yeremia 31 ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar selamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. All shall know me from the least to the greatest. Semua dari Allah telah mengenal dari kecil sampai dengan orang yang paling besar. You will never meet one Christian who does not know the Lord. Saudara tidak akan lagi bertemu dengan orang Kristen yang tidak mengenal Allah. Now you could be a Jew in the old covenant and not know the Lord. Saudara aja bisa lagi menjadi orang Yahudi yang tidak mengenal Allah. You could be a good Jew, you would bring your sacrifice, and you could stay in the Jewish people. Atau bisa saja saudara berada di dalam tengah-tengah orang Yahudi. And some of the Jews did know the Lord, Dan beberapa banyak orang Yahudi juga belum mengenal Tuhan. and they would teach their neighbors, telling them to know the Lord. Dan mereka mengajarkan sesamanya, tetangganya, untuk mengenal Tuhan. The old covenant was made with a physical nation, Perjanjian lama itu dikenal oleh bangsa-bangsa yang saat itu. but the new covenant is made with a spiritual nation, Tetapi perjanjian baru itu dibuat di dalam roh, the church, yaitu the gereja. church. Every person in the new covenant knows the Lord. Setiap orang di dalam perjanjian baru itu mengenal Tuhan. What else is true? Apalagi yang menjadi kebenaran? He says in verse 34, Dikatakan di dalam ayat yang I 34, will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. dikatakan di situ bahwa sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Every person in the new covenant has their sins forgiven. Semua orang yang ada di dalam perjanjian baru sudah tidak lagi teringat akan dosa. They've been justified. Karena mereka sudah dibenarkan. But what did he say right before that? Lalu apalagi dikatakan setelah itu? Verse 33. Yaitu di dalam He says, I will put my law within them and on their heart I will write it. di dalam ayat yang ke-33b dikatakan di situ bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. That's regeneration. Itu adalah lahir baru. Now, in the old covenant, God gave the law through Moses. Di dalam perjanjian lama bahwa Allah memberikan hukum itu melalui Musa, And it was written on tablets of stone. dan itu tertulis di dalam loh batu, And the law comes to them from the outside. dan loh itu datang kepada mereka umatnya. Do this, do that, don't do this, don't do that. Lakukan ini, perintah ini, dan kerjakan ini. Now, law comes to a lost man from the outside. Hukum Taurat itu datang bagi orang-orang yang hilang And it tells him what he ought to do. dan mengajarkan apa yang dia harus kerjakan. And he hates that. Dan mereka banyak sekali yang tidak menyukainya. He reaches out his hand to steal. The law says, you shall not steal. Orang pada masa itu mau mencoba mencuri, tetapi hukum Taurat katakan jangan mencuri. He wants to commit adultery. The law says, you shall not commit adultery. Ada orang juga mau berbuat zina, tetapi dikatakan di dalam Taurat bahwa jangan berzina. He hates that. Dia membenci hal itu. But what God does in the new covenant, Tapi apa yang Allah lakukan di dalam perjanjian baru? he puts his law inside of you Dia telah letakkan perjanjian itu dalam hati saudara, so that you want to love God. sehingga saudara lebih lagi mengasihi Allah. You don't want to steal. Sehingga saudara tidak mau lagi You untuk don't want to mencuri. commit adultery. Jadi saudara juga tidak lagi mau berzina. He's written his law inside of you. You have a new heart. Karena Allah melukiskannya itu di dalam loh hati saudara. That's what I said yesterday. Sebagaimana setelah saya sampaikan kemarin, If you're a Christian, jikalau saudara seorang Kristen, you already sin more than you want to. saudara sudah banyak cukup berbuat dosa dari apa yang saudara inginkan. You want to serve God. You want to follow God. Saudara butuh melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. That comes from inside. Itu datang dari dalam hati. He writes his law on our heart.
dan tertulis di dalam loh hati kita. This is this new heart. Inilah hati yang baru. One more passage on this. Oke, beberapa pasal lagi di dalam firman Tuhan. Jeremiah 32, Yeremia pasal 32 and verses 38 to 41. ayat yang 38 sampai dengan 41. Maka mereka. Ya, sesatu orang baca ya. Yeremia 32 ayat 3 pasal Yeremia 32 ayat 38. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan berikan mereka suatu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Terus Down to 42. terus 42. Oke. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. 42. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Amin. All right, he's talking about this new covenant again. Ya, di sini dijelaskan lagi bicara mengenai perjanjian yang baru. Verse 40, I will make an everlasting covenant. Dikatakan di dalam ayat 40 bahwa aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Now notice what he says in verse 39. Kita perhatikan lagi di ayat yang 39. I will give them one heart and one way. Dikatakan di sana bahwa aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah. Now think about this. Nah, coba pikirkan hal ini. God promises to give all Christians one heart. Janji-janji Allah yang akan diberikan kepada manusia yaitu hati yang baru. He doesn't say we ought to have one heart. Tidak dikatakan di sana bahwa akan memberikan satu hati. All Christians have one heart Bilang semua orang Kristen itu memiliki satu hati. because God promised that He would give every Christian one heart. Karena itulah janji Allah bahwa Dia akan memberi satu hati. That's why you can meet a Christian that you've never met before, Oleh sebab itu, saudara akan berjumpa dengan orang yang belum mengenal Kristus. and in a few minutes you're closer to them than people in your own family who don't know the Lord. Dan juga saudara akan berjumpa juga dengan beberapa keluarga yang belum mengenal Tuhan. You have one heart. Tapi saudara memiliki satu hati. Every Christian has the same heart. Semua Kristen itu mempunyai hati yang sama. It's a promise of God. Karena itu janji Allah. If every Christian loves the Lord Jesus Christ. Karena semua orang Kristen itu mengasihi Yesus Kristus. If any man does not love the Lord Jesus Christ, let him be anathema, cursed. Kalau mereka siapapun mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus, mereka di bawah maut. Every Christian worships God in the Spirit. Semua Kristen itu menyembah Tuhan di dalam roh. Every Christian glories in Christ Jesus. Semua orang Kristen memuliakan Allah. Every Christian has no confidence in the flesh. Semua orang Kristen itu tidak lagi hidup di dalam kedagingan. This is the promise of God. Ini semua adalah janji-janji Allah. Amin. All right? Every Christian has one heart. Semua Kristen punya satu hati. All Christians have one way. Semua orang Kristen itu punya satu jalan, satu arah. Isn't that what he said? Apakah di situ dikatakan? Verse 39. Di ayat yang ke-39 I will give them one heart and one way. dikatakan di sana bahwa aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah. He doesn't say you ought to have one way. Tidak dikatakan di sana bahwa saudara harus bilang sesuatu tujuan. He promises to do that in the new covenant, to give us one way. Dia janji di dalam perjanjian baru bahwa dia akan memberikan satu tingkah langkah. So all Christians are moving in the same direction. Jadi semua orang Kristen itu bergerak di dalam arah yang sama.
Some Christians are moving faster than other Christians, Beberapa juga orang Kristen itu bisa aja berjalan lebih cepat dari yang lain. but they're all moving in the same direction. Namun mereka itu semua berada di dalam satu jalur yang sama. That is the promise of God. Itu adalah janji Allah. He doesn't say you ought to be going in the same direction. Tidak dikatakan bahwa saudara harus pergi di dalam arah yang sama. He says, I will do a miracle inside of you. Dikatakan bahwa aku akan melakukan mujizat di I dalam will dirimu. give you all one way. Aku akan memberikan semua satu arah. So all Christians are walking this direction. Jadi semua orang Kristen itu berjalan di dalam satu Ya. direksi arah. Here is a man that's walking the opposite direction. Dan ada lagi satu orang yang berjalan berlawanan arah. He says, I'm a Christian. Dikatakan saya orang Kristen. You know what it says in 1 John? Saudara tahu apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes? The one who says, I have come to know God Ya. and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Siapapun yang tidak mentaati hukum Allah itu berbuat salah di hadapan Tuhan. Do you know the verse? Saudara tahu ayatnya? 1 John. 1 Yohanes. First John 2, verse 4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. He's a liar. Dia adalah seorang pendusta. You understand? Saudara mengerti? God promises I will give them one way. Janji Allah bahwa aku akan memberikan satu arah. Every Christian bears fruit. Semua orang Kristen harus menghasilkan buah. The Lord Jesus said some 30, some 60, some 100. Yesus katakan akan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. But they all bear fruit. Namun tapi tetap semua menghasilkan buah. Some people hear the word and it goes in a little way. Beberapa orang juga menghasilkan buah dan dia tertanam dalamnya. And the plant comes up Dan itu menghasilkan buah itu bertumbuh and it dies. dan juga lalu mati. They did not know the Lord Karena mereka tidak mengenal Tuhan. because God has promised Karena Allah sudah berjanji that every Christian will have fruit. bahwa setiap orang harus menghasilkan buah. Every Christian has one heart, every Christian has one way. Bahwa orang Kristen itu harus memiliki satu hati dan juga satu arah tujuan. What else does God promise? Apalagi janji-janji Allah In the same passage, di dalam pasal yang sama, verse 40, ayat 40, I will make an everlasting covenant with them that I will not turn away from them. dikatakan di sana bahwa aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, And I will put the fear of me in their hearts so that they will not turn away from me. melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Now, this is another promise. Nah, ini adalah janji lagi yang lainnya. In the new covenant, God says, I will never turn away from you to do you good. Di dalam perjanjian baru dikatakan Allah tidak akan pernah meninggalkan. God will never turn away from me. Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Well, that's wonderful. Nah, itu luar biasa. But the question is, what about me? Tapi pertanyaan bagaimana dengan diri saya? Now he said, I'll do something else. Dikatakan saya akan lakukan hal yang lain. Not only will I not turn away from you, Bukan saja aku tidak meninggalkan berpaling daripadamu, I will put my fear in your heart so that you won't turn away from me. aku akan menaruhkan rasa takut akan aku sehingga saudara tidak lagi berpaling. I will change you on the inside so that you won't turn away from me. Allah katakan Allah akan mengubahkan sesuatu di dalam hati saudara sehingga saudara tidak akan bisa berpaling lagi. Now, we had the question yesterday, can a person lose their salvation? Ya. Ada satu pertanyaan dari Bapak ini kemarin, bisakah orang hilang keselamatan? And some people say, yes, you can lose your salvation. Mungkin ada beberapa orang juga bilang, ya bisa hilang keselamatan. You become a Christian, Sehingga bisa menjadi orang Kristen, then you live your life in sin, lalu hidup di dalam dosa, and you lose your salvation. lalu hilang keselamatan. Other people say, no, you can't lose your salvation.
Banyak orang lain juga berkata, tidak, saudara tidak bisa hilang keselamatan. You become a Christian, Kamu bisa jadi orang Kristen, you live your life in sin, hidup di dalam dosa, and you still go to heaven. tapi masih tetap masuk surga. Both of those are false. Kedua-duanya itu adalah salah. Both wrong. So, kedua-duanya itu benar-benar salah. God says, I will change your heart. Allah katakan bahwa aku akan mengubahkan hati. I will put my fear in your heart Aku akan menaruhkan takut di dalam hati, so that you won't turn away from me. sehingga engkau tidak berpaling daripadaku. I'll put my spirit inside of you, Aku akan menaruhkan rohku kepadamu, and my spirit will cause you to walk in my ways. dan rohku itu akan menuntun saudara berjalan di dalam ketaatan. You see, the security of the Christian Saudara lihat bahwa di sini ada jaminan sebagai orang Kristen, has to do with regeneration. itu berkaitan dengan lahir baru. It's not the idea that you become a Christian and God locks you inside a room. Bukan suatu ide sendiri bahwa Allah mau menjadikan saudara pribadi sendiri lalu terkurung di dalam suatu ruangan. And you want to get out and I don't want to serve God. Terus sehingga saudara mau memberontak, dibilang saya tidak mau melayani Tuhan. That's not what it is. Tapi bukan itu saudara. If you want to go back to the world, Jika saudara mau kembali dalam dunia, sudah di dunia realitas, you can go back to the world saudara bisa kembali dalam kehidupan saudara. and you will go to hell. Tapi itu akan menuju kepada neraka. But if you have a new heart, Tapi kalau saudara memiliki hati yang baru, you won't want to go back to the world. saudara tidak mau kembali ke dalam duniamu. Remember the Passover. Mengingat lagi ketika Paskah, They put the blood out on the doorpost. mereka mempercikkan darah di setiap pintu. God said, don't go outside. Allah katakan jangan keluar dari pintu rumah. You'll die if you go Engkau akan outside. mati jika engkau keluar dari rumah. What would happen if one of them had gone outside? Apa yang terjadi jika salah seorang itu keluar dari rumah? They would have died. Pasti mereka akan mati. But they didn't want to go outside, Tapi juga mereka tidak mau berjalan keluar. and they didn't die. Tapi mereka juga tidak mau mati. Now, if a Christian, the door is open. Tapi bagi orang Kristen, pintu itu terbuka. Do you want to go back to the world? Apakah saudara mau kembali ke dunia? Do you want to die? Apakah saudara mau mati? No, I don't want to die. Tidak, saya tidak mau mati. God has put His fear in me Karena Allah sudah memberikan takut, gentar di dalam hatiku. so that I won't turn away from Him. Sehingga saya tidak mau berpaling daripada Tuhan. Now, you read these warnings in the Bible. Nah, saudara sudah membacakan Alkitab tadi pagi. Those warnings are real. Peringatan-peringatan itu sungguh benar nyata. You must continue in the faith or you will perish. Saudara benar-benar harus berjalan dengan iman, kalau tidak akan binasa. But God has promised to give us a heart that will continue in the faith. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia akan terus memberikan iman, berjalan dalam ketaatan dalam Tuhan. Okay. We only have 6 more things to look at. Kita masih ada tinggal 6 lagi untuk kita Not pelajari. really. Well, let's just talk about one more. Oke, saya akan bagian satu lagi. Regeneration Lahir baru is the giving of a new heart. itu adalah memberikan hati yang baru, It's also the giving of a new nature. juga memberikan sifat yang baru. Jesus said, make the tree good and the fruit will be good. Yesus katakan bahwa di mana pohon itu baik, buah pun itu akan baik. If the tree is bad, the fruit will be bad. Jika pohon itu tidak baik, dan buahnya pun tidak akan baik. One or the other, good tree or bad tree. Jadi pilih salah satu, baik atau tidak baik. He doesn't say that you will have both a good tree and a bad tree inside of you. Tidak dikatakan kedua-duanya ada di dalam itu, bisa baik dan tidak baik. You will either be a good tree or you'll be a bad tree. Saudara pasti di salah satu, atau pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Let's read the verses. Mari kita baca ayatnya. In Matthew, Di dalam Matius chapter 7, Matius pasal yang ke-7. and we'll read verses 15 to 20. Kita akan baca di ayat yang 15 sampai dengan 20. Saya minta satu orang baca. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. All right. First thing to notice, Ya, satu hal yang harus kita perhatikan. there are only two kinds of trees. Hanya ada dua macam pohon, Good tree, bad tree. yaitu pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. You don't have a tree that is half good and half bad. Tidak ada pohon yang setengah baik atau setengah yang tidak baik. This is what we were talking about. A Christian is a new man. Ini yang kita bicarakan bahwa orang Kristen adalah manusia yang baru. He's not both an old man and a new man. Mereka itu tidak manusia yang lama dan manusia yang baru. He's a new man that still has his flesh that has not yet been redeemed. Manusia baru yang masih tinggal dengan daging yang belum ditebus. But if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. Tetapi jikalau saudara berjalan di dalam roh, saudara tidak akan menuruti keinginan daging. So, two kinds of trees. Jadi ada dua macam pohon, Either a grapevine or a fig tree or a thistle, thorn tree. ataukah itu pohon yang tidak baik atau pohon yang baik. Alright, next thing we learn from this. Ya, berikutnya yang kita belajar, Trees bear fruit according to what they are. buah itu menghasilkan, pohon itu menghasilkan buah berdasarkan dari pohonnya. In other words, the kind of fruit comes out of the kind of tree. Hasilnya buah itu datang dari pohon itu. Jesus said if you have a grapevine, Yesus katakan, jikalau pohon itu baik, you can't come to the grapevine and find thorns growing on it. saudara tidak bisa temukan di dalam pohon yang baik itu semua pohon-pohon itu, daun-daun itu berguguran. Or if you come to thistles, you can't find figs growing on it. Figs and thistles, I don't know what you have here. Verse 16. Grapes are not good. Katakan bahwa jika memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri, dari buahnya lah itu kamu akan mengenal mereka. So, we have some trees that are covered with thorns. Do you have this kind of thing? No tree. Okay. Tidak ada pohon yang baik terus ada semak durinya di dalam itu, tidak ada. What's the worst kind of thing that you don't like of any kind of plant or tree? Ya, kita yang tidak suka itu adalah Thistles or durinya. thorns or you don't come to that and find good fruit on that. Ya, kita tidak bisa temukan, tidak inginkan suatu pohon yang berduri, pasti tidak mungkin ada pohon yang buah yang baik di dalam situ. Now, don't miss this. Jangan dicampur adukan, saudara. He's saying that if you become a Christian, Jikalau ada berkata bahwa mau menjadi orang if Kristen, you become a grapevine, jika kamu mau menjadi anggur yang baik, what comes out of you will be grapes. apa yang keluar dari saudara itu akan menghasilkan buah yang baik. He says that here, a good tree cannot produce bad fruit. Dikatakan di sini bahwa pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Verse 18, a good tree cannot produce bad fruit. Di ayat ke-18 dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. A bad tree cannot produce good fruit. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Now you can have a bad tree Saudara bisa mempunyai pohon yang tidak baik, and you can tie good fruit onto it. You go up to it and tie it saudara on. bisa aja gantungin aja pohon ada buahnya situ. But it can't come from the inside of the tree. Tapi itu tidak datang dari dalam pohon itu. When God makes you a new creature, Ketika Allah menjadikan saudara ciptaan yang baru, when He makes you a good tree, Dia akan menjadikan saudara pohon yang baik. good things begin to come out from the inside. Segala sesuatu yang baik itu akan keluar, datang dari dalam hati. Now, we want people to be changed on the inside. Nah, kita itu diubahkan dari dalam. We don't want them to tie good fruit onto a bad tree from the outside. Kita tidak mau menggantungkan buah di dalam pohon yang tidak baik. We want them to be given a new nature and
the good fruit to come out of them. Tapi kita mau mengalirkan sifat yang baik yang keluar dari pohon yang baik itu. Now there's a lot more that we could talk about here, but this is enough for now. Ada banyak lagi sebenarnya saya akan bagikan, tapi saya rasa cukup untuk berikan sesi ini. Amin. No time discussion. Yeah, you can discuss questions. You want? Boleh ada pertanyaan? Saya boleh kita share pertanyaan. I'm fine with questions if anybody else. Yeah. Okay. Boleh kasih pertanyaan for now. Ini masalah di Papua kah? Di semua, saya pikir. Ini masalah besar di Amerika. Ada banyak orang mereka percaya kegiatan gereja untuk menyelamatkan jiwa. Tapi mereka belum lahir baru. Ini masalah di Indonesia juga kah? Ya, sama. Masalah sama, Pak. Karena bukan percaya Yesus yang menyelamatkan, tapi menerima Yesus sebagai juru selamat, itu yang menyelamatkan. Kalau percaya saja, tidak. Saya mau tanya Pak, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen yang dia sudah melayani, bahkan sudah menjadi pemimpin di dalam jemaat, di dalam gereja, tetapi masih berbuat dosa. Bagaimana? How's the serving for the leaders that started in the church? Or the pastor, that serve the congregation is still doing sin. Matthew 7. I would answer from Matthew 7. Ya, saya akan kasihkan ini dalam Matius 7. A good tree cannot produce bad fruit. Itu pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Just because I'm a pastor Karena saya adalah seorang gembala, doesn't even mean that I'm a Christian. bukan juga berarti saya orang You Kristen. have to look at the fruit in my life. Saudara harus melihat buah di dalam kehidupan saya. That's what Jesus was talking about. Itu yang Yesus katakan. Beware of the false prophets, Berhati-hatilah dengan pengajar-pengajar yang sesat, leaders, pemimpin-pemimpin who come to you in sheep's clothing. yang datang kepada saudara dengan mengembalakan tapi berjubahkan. What's that mean? Apa artinya? They look like sheep on the outside, Mereka seperti ibu domba dari keluar, but inside tapi they're wolves. di dalamnya mereka ada serigala. How will you know? Bagaimana saudara mengenalinya? You will know them by their fruit. Dikatakan saudara mengenalinya dari buahnya. So you say, look at this bad fruit. Saudara kan lihat, oh ya ini hasilnya buahnya. How can bad fruit come from a good tree? Bagaimana ini buah yang tidak baik datang dari pohon yang baik? It can't. Tidak, mustahil. That's what Jesus said. Itu yang Yesus katakan. Can we read verses 21 to 23? Bisa baca ayat 21 sampai 23 juga? 21 till 23. Orang bisa usir roh jahat. Oh, Raja. Tapi itu bukan Betul. Jadi ayat ini sendiri dipakai orang itu. Verse 22. Verse 22. Ya, ayat yang ke-22, Many will say to me, many will say to me, Lord, Lord. banyak berkata ya, berseru, Tuhan, Tuhan. He talked about the few and the many. Dikatakan sana sebagian dan banyak. Wide is the gate Selebar itu, sebesar itu pintu. that goes to destruction. Itu jatuh ke dalam suatu kancuran. Many go in there. Banyak yang masuk dalam jurang itu. Narrow is the gate that leads to life. Pintu yang sempit, Few that find it. sangat sedikit yang masuk. Now, this is what you have to see. Inilah yang saudara harus perhatikan, The narrow gate and the wide gate, yaitu jalan yang sempit dan jalan yang lebar. it's not talking about Christianity and other religions. Itu tidak bicara Kristen dan agama yang lain. The wide gate is within people who say that they are Christian. Jalan yang lebar itu bicara orang kehidupan kekristenan. He's saying that among all those people who say that they're Christians, Itu dibicara di antara mereka yang mereka katakan sebut mereka sendiri adalah Kristen. few are really saved. Hanya sedikit saja yang diselamatkan. Many go in the wide gate. Banyak sekali yang pergi di dalam pintu yang How do we know lebar. that?
Bagaimana kita bisa temukan hal Because itu? many will say to me, Lord, Lord. Karena banyak yang berkata kepada saya, Tuhan, Tuhan. They claim to be Christian. Mereka bilang mereka adalah orang Kristen. That's the many. Itu yang banyak di situ. That's within those who say that they're Christians. Itu mereka ada dalam lingkungan di mana mereka sebut mereka adalah Kristen. You see that? Saudara pahami? Charles, can I read that name and they will say Lord, Lord? I'll read it. Yeah, ini pasal 7 ayat mulai dengan 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, betul? Ya. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inilah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu ya tentang orang yang mengakui Yesus. And Harus notice, hati-hati. notice he says, I never knew you. Perhatikan di sini bahwa aku tidak pernah mengenal engkau. I never did know these people. Aku tidak pernah mengenal orang-orang ini. He's not saying that they were Christians who lost their salvation. Bukan situ juga dikatakan orang yang hilang. They were people who Kristen. claimed to be Christians who lived in sin. Mereka juga ada di dalam mengaku mereka adalah Kristen tetapi hidup di dalam dosa. I never knew you. Aku tidak pernah mengenal engkau. Now, a person can do miracles, Orang mereka yang melakukan mujizat, cast out demons. mengusir setan, That doesn't even mean they're a Christian. itu tidak berarti mereka Kristen. You have to test by the fruit in their life. Saudara harus mengujinya dari buahnya. Are they living a holy life? Apakah mereka berjalan di dalam kekudusan? Are they teaching the truth of God's Word? Apakah mereka menerima pengajaran dari firman Tuhan? That's the test, Itulah yang harus diuji. not miracles. Bukan dari mujizat. That doesn't mean anything. Karena itu tidak ada apa-apanya. Ada lagi? If a man is a pastor Jika seorang itu adalah seorang pendeta and he is living in sin, dan dia hidup di dalam dosa, it is very hard for him to repent, sulit sekali bagi dia untuk bertobat. but he is more responsible to repent than anybody. Tetapi juga dia bertanggung jawab lebih lagi untuk bertobat bagi orang banyak. You remember Moses was leading the people of God. Ingat waktu Musa memimpin umatnya, He got angry one time and struck the rock. dia saat itu marah dan dia memukul batu di roh. God said, you can't go into the promised land. Allah katakan engkau tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. God holds a higher standard for those who are in leadership, Allah benar-benar memegang seseorang pemimpin, not a lower standard. bukan dengan standar dari Tuhan. It's very hard for a man who is in leadership to repent. Sehingga sulit humble sekali himself. sebagai pemimpin itu untuk dia lebih lagi untuk lemah lembut. But if he won't humble himself, he's not a man of God. Tapi kalau dia mau menjadi bertobat atau menyadari kesalahannya, dia bisa lakukan hal You itu. will know them by their fruit. Sehingga saudara bisa mengenalnya dari buahnya.